Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Zafran dengan NPM 2552011036. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tugas tentang hukum tata negara yang dimana kelas ini diampu oleh dosen pengampu Ibu Siti Khairiyah, SHIMH, dan Bapak Dr. Muhtadi, SHMH. Di sini saya ditugaskan oleh Ibu Siti Khairiyah untuk berbicara di depan cermin dengan materi tugas HTN RPS 1-5, yaitu tentang pembahasan hukum tata negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum tata negara. Yang pertama itu, 1. Istilah atau definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tentang struktur, susunan, serta kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Secara umum, hukum tata negara membahas bagaimana negara dibentuk, dijalankan, dan diatur berdasarkan konstitusi. Di dalamnya juga dibahas mengenai pembagian kekuasaan negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang hukum tata negara, misalnya Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara mengatur masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, serta menentukan wilayah lingkungan rakyatnya. Sementara itu, menurut Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi serta jabatan-jabatan dalam negara, serta hubungan antara jabatan tersebut. Yang kedua, cara atau metode dalam mempelajari hukum tata negara. Dalam mempelajari hukum tata negara, terdapat beberapa metode atau pendekatan yang digunakan agar pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan menjadi lebih komprehensif. Pertama adalah penjelasan atau pendekatan yuridis atau normatif, yaitu mempelajari hukum tata negara berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama konstitusi dan undang-undang yang mengatur lembaga negara. Yang kedua adalah pendekatan historis, yaitu mempelajari perkembangan ketatanegaraan dari masa ke masa. Pendekatan ini penting karena negara biasanya membentuk melalui proses sejarah yang panjang. Dan yang ketiga itu adalah komparatif, yaitu membandingkan sistem ketatanegaraan suatu negara dengan negara lain. Dengan metode ini kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan sistem yang ada. Keempat adalah pendekatan sosiologis, yaitu melihat bagaimana sistem hukum tata negara diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Ketiga, hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain. Pertama, dalam ilmu politik, mempelajari kekuasaan dan proses politik, sedangkan dalam hukum tata negara, memberikan aturan hukum tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Kedua adalah hukum administrasi negara. Jika hukum tata negara mengatur struktur dan lembaga negara, maka hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Tiga adalah ilmu negara. Ilmu negara membahas konsep dasar tentang negara seperti asal-usul negara, tujuan negara, dan bentuk negara. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Keempat adalah sosiologi dan sejarah, yang membantu memahami perkembangan sistem ketatanegaraan secara penuh dan pengaruh masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Keempat yaitu istilah dan pengertian sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau tempat ditemukannya aturan hukum yang mengatur kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sumber hukum ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
isi atau suatu aturan hukum seperti nilai-nilai masyarakat, budaya, kondisi politik, serta perkembangan sosial. Sedangkan sumber hukum formal dalam sistem hukum tata negara antara lain yaitu yang pertama konstitusi atau undang-undang dasar, yang kedua undang-undang, yang ketiga peraturan perundang-undangan lainnya, yang keempat kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi, yang kelima jurisprudensi atau putusan pengadilan, dan yang keenam doktrin atau pendapat para ahli hukum. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi biasanya memuat aturan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Misalnya, berdasarkan bentuknya, itu konstitusi dapat dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang memuat aturan-aturan dasar berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan dalam bernegara. Berdasarkan sifatnya, konstitusi juga dapat dibedakan menjadi konstitusi yang fleksibel dan konstitusi yang kaku. Konstitusi fleksibel mudah diubah, sedangkan konstitusi kaku memerlukan prosedur khusus untuk melakukan perubahan. Perubahan konstitusi biasanya dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi tersebut. Misalnya, melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen. Dalam sistem pemerintahan ketatanegaraan, konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi. Fungsi konstitusi antara lain adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, pembatas kekuasaan pemerintah, serta pelindung hak-hak warga negara. Dengan adanya konstitusi, penyelenggaraan negara dapat berjalan secara teratur, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum. Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara merupakan dasar penting dalam mengatur sistem ketatanegaraan, mulai dari struktur lembaga negara, sumber hukum, hingga konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.